Shalom. Shalom, shalom. Oke. Tenaga pempek. Iya, di bulan sebelum kita udah 11 ini sudah makan pempek tadi ya guys. Ya cuma tahu di sana pempek. Jadi teman-teman jangan lupakan jantungan musuh kita ya. Kalau kita mendengar shalom, kita jawab Shalom, shalom, shalom. Keren. Sekali lagi ya, shalom. Shalom, shalom, shalom. Oke, selamat datang kakak Abang, Mama Neta dan juga teman-teman sekalian yang dari luar Gozen. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan kita di ibadah Unisari Gozen Remaja dan Anak Musuh pada hari ini. Oke, Miki. Ya. Jalan. Cek, cek. Tes. Ada memang kita nih. Oke, teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mau tenangkan hati kita. Kita mau ambil sikap beribadah karena bagi teman-teman ini adalah ibadah. Mari kita ambil waktu pribadi sejenak. Kita bersama berdoa. Amin. Oke, selamat datang di ibadah Komisariat Gozen pada hari ini dengan tuan rumah kita. Di sini ada adik kita yang sangat gemoy sekali. Kepada adik kita, kepada Lukas ya. Shalom Lukas. Oke. Baik, teman-teman, karena di sini mungkin karena bentuk posisi kursinya ya yang saling berhadapan, boleh nggak yang khususnya yang di sebelah tengah ini putar dikit kursinya biar bisa hadap ke depan, biar nggak sakit kepalanya untuk lihat ke depan. Nanti kan kita mau dengar firman, kita mau bernyanyi bersama, jadi supaya lebih enak duduknya. Betul. Oke, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ada yang sakit? Aisyah. Jadi sembuh ya, karena Itulah itu. iya teman-teman. Jadi kita mau bersama-sama bernyanyi. Tentunya itu semua karena kasih karunia Tuhan kita boleh berkumpul. Dan seperti biasa kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan gereja kita yaitu HKBP. Sambil berdiri dong teman-teman. Oke. Pakai gerakannya ya, nanti sama pendeta kita yang bantu. Teman-teman sudah tahu kan HKBP? Sudah tahu sih pastinya karena kan tiap bulan ya, tiap bulan di ibadah komis kita nyanyikan lagu ini. Oke Bang Juna, boleh tarik. Oke. HKBP, Huria tubuhku. HKBP, Huria orangku. HKBP, Huria orangku. HKBP, saya masih orang Sekali lagi ya teman-teman, kali ini semua suara laki-laki. HKBP, Huria tubuhku. HKBP, Huria orangku. HKBP, Huria orangku. HKBP, saya masih orang Sekarang gantian para kaum hawa ya. Sekali lagi HKBP. Yang perempuan HKBP Huria orangku.
Jaya. Teman-teman masih berdiri, jangan duduk karena kita masih mau bakar semangat kita. Kita mau memuji nama Tuhan, amin. Di sebelah sana ujungnya baju putih, ada amin saudara. Kita mau sama-sama puji nama Tuhan. Jadi saya mau semuanya bersemangat, semuanya ada hadir di dalam tempat ini ya. Kita mau puji nama Tuhan ya, Abang Lukas. Ada amin? Amin. Kita mau nyanyi Sadagor Nauli bahasa Batak ya teman-teman. Bang Juna, boleh sambil tepuk tangan ya teman-teman. Nanti ada gerakannya ya, yang disebut namanya Sadagor Nauli, Siana Sagoani, Doani Tuhan Yesus, Hidup Nauli, Doani Tuhanki, Doani Doengeki, Doani Yesusi, Doa Maru Rohaki. sekali lagi kita nyanyikan. Gormi Tuhaki di sebelah kanan saya, mana suaranya? Sebelah kiri, jangan mau kalah ya. Gormi Tuhaki, mana suaranya? Gormi Yesusi, doa marum rohaki. Teman-teman, kita mau masuk ke dalam doa pembuka dan pada hari ini kita akan dipimpin oleh tuan rumah kita, yaitu ada Bang Lukas ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena telah memberikan makanan ini kepada Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih Bang Lukas. Silakan duduk teman-teman. Boleh duduk. Oke, teman-teman, saudara yang terkasih, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk episode kita. Yang sebelumnya, mari kita satukan hati kita angkat suara kita nyanyikan lagu buku ini nomor 21, Sona di Lambung Yesus. Sona di lambung Yesus, sona ngarotusi, unang beho mabi.
diambil dari Kejadian epistola diambil dari Kejadian 50 ayat 22 sampai dengan 24. Kejadian 50 ayat 22 sampai dengan 24. Kita akan membaca secara bergantian. Ayat genap akan dibaca oleh perempuan dan ganjil dibaca oleh laki-laki, dan ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. Kejadian 50 ayat 22 ya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Dan Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kita bersama-sama. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dilempar kain dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hati. Teman-teman, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita angkat lagu kidung buku ED nomor 753 di Pardalanan Yesus di Jorongku.
Tulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Iya. Kalau sudah masak tahu dan pepes, harusnya suaranya juga sudah bisa lebih kencang. Baik, saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan tema bulanan kita, budaya atau adat dan agama khusus untuk komisariat. Ya, karena mau masuk PP desa dulu sebentar. Baik, sesuai dengan tema kita, budaya atau adat. Yang pasti budaya atau adat yang mau kita bahas hari ini adalah budaya dan adat Batak. Karena kita diikat oleh budaya Batak. Walaupun sebenarnya gereja HKBP itu bukan gereja kesukuan ya, dia terbuka, inklusif bagi semua orang, semua suku, semua bangsa. Karena bahkan gereja HKBP pun tidak hanya berdiri dan di tanah Batak, dan jemaatnya juga bukan hanya berasal dari suku Batak gitu. Sehingga pada akhirnya beberapa tahun yang lalu HKBP mencoba menerjemahkan buku MD bahasa Bataknya ke dalam bahasa Indonesia. Itulah buku nyanyian kita sekarang ini. Walaupun terjemahannya belum terlalu sempurna ya, masih banyak hal yang harus diperbaiki, pengkalimatan dan juga terjemahan sesuai dengan yang sebenarnya. Oke, saya mau memfokuskan kita hari ini karena ini adalah persekutuan pemuda Naposo. Kita mau melihat bagaimana tradisi orang Batak dulu, tradisi Naposonya ketika mencari jodoh, gitu. Kita akan melihat bagaimana orang Batak dulu mencari jodoh, apa kriterianya, dan sebenarnya tujuan mencari jodoh itu muaranya hanya satu, yaitu pernikahan, ya kan? Itu hanya satu, pernikahan. Soal pernikahan orang Batak, saya juga belum menikah, jadi saya tidak tahu banyak hal apa yang harus dipersiapkan dalam menikah. Tapi tradisi mencari jodoh atau dalam bahasa Batak juga marhale, dalam tradisi orang Batak itu sangat unik dibandingkan dengan suku-suku yang lain gitu. Mungkin ada hal yang sama kita temukan di suku yang lain, tapi kita akan perhatikan lebih dahulu apa itu adat, apa itu budaya secara khusus, apa dasar dari budaya Batak itu. Dasar dari budaya Batak itu sebenarnya adalah muaranya kasih dan damai. Apapun acaranya, apapun kegiatannya, apapun adatnya, lebih diutamakan kasih dan lebih diutamakan damai. Adat Batak itu tidak suka kerusuhan, tidak. Oleh karena itu ada semboyan orang Batak mengatakan aing gudang do aing laut dos dirohano si baik nasau. Ketiga artinya itu. Itu seperti bahasa orang Batak mengatakan aing gudang do aing laut dos dirohano si baik nasau. Kesepakatan atau mufakat yang lebih diutamakan untuk mencapai tujuan bersama, lebih terjemahannya. Terjemahan curang dulu. Oh nama-nama tusi. Air gudang do, air laut. Air gudang itu artinya air sungai. Air laut itu artinya ya air laut. Dungi dus iroha yaitu kesepakatan, dus rohata gitu. Kita bersatu hati, bersepakat gitu. Dus iroha harus sebanyak saat untuk mewujudkan sesuatu gitu. Sehingga ketika dalam pelaksanaan adat itu ditemukan sesuatu hal yang perlu diputuskan untuk mencapai yang kedua kata tadi, damai dan kasih. Karena orang Batak tidak menyukai kerusuhan, hagu turun, sehingga falsafah itu selalu dikedepankan di dalam adat Batak. Oleh karena itu tidak ada yang baku di dalam budaya Batak, adat Batak tidak ada yang baku. Semua bisa dibicarakan, semua bisa tanda kutip dihatai. Ini umpahin sebelum ada adat lebih dahulu ada acara pangaran rangi. Disepakati dulu adat ini adat yang bagaimana. Biasanya hanya ada dua ya, pesta dohot, baujung ari-ari. Kalau pesta itu yang berhubungan dengan acara-acara sukacita, bisa misalnya acara pernikahan, bisa acara matangian,
contoh si bukit sini maka dibuat pestanya, kayak gitu biasanya. Itu ada, itu juga perdagangan adat, walaupun sebenarnya itu sudah melanggar adat Batak, karena seseorang bisa menerima tanda kutip adat dalam bentuk simbolnya ulos adalah hanya orang yang sudah menerima adat dan sudah dipasu-pasu atau tanda kutip sudah menikah. Itu bahkan yang bisa menggunakan ulos dalam adat Batak itu adalah orang yang sudah terpasu-pasu atau yang sudah menikah. Kita sebenarnya tidak boleh, tidak bisa kita sembarangan memakai ulos di dalam acara adat Batak. Yang boleh menggunakan ulos, menerima ulos dan memberikan ulos, menyerahkan ulos dalam tradisi Batak itu adalah hanya orang yang sudah menerima adat yang tadi, gitu. Nah, oleh karena itu tujuannya, muaranya damai, kasih, gitu, untuk menunjukkan tanda kasih seseorang kepada anaknya, sehingga dibuatlah acara adat kecil-kecilan, misalnya dibaptis dikasih ulos. Ketika kita dibaptis ada acara, ya kan? Kita pernah melihat adik kita, saudara kita. Ketika kita sidi dikasih ulos, diulosi. Ketika sudah menikah juga diulosi, dan selanjutnya. Tapi sebaliknya, orang yang belum menerima adat itu tidak boleh mengulosi, tidak boleh ya. Jangan coba-coba dan jangan sekali-sekali, bisa nanti kita dimarahi oleh leluhur kita, orang tua kita yang lebih dahulu. Kan tetapi ingat, dus nirohado si baik nasau. Kesepakatan dan mufakat yang paling utama dalam adat Batak, sehingga ada upasa Batak bilang begini, silanlan uruk-uruk tu silanlan aib doba dan danak dan merubutumut nama gudang marlas niroha. Tahu danak anak-anak, merubutumut bersungut-sungut. Nama gudang tahu artinya orang dewasa, orang tua. Marlas niroha artinya dalam menjalankan adat itu anak-anak tidak bersungut-sungut, orang tua juga bersukacita gitu. Dan itu muaranya, itu tujuannya, damai dan juga kasih, sehingga adat itu mendatangkan sukacita bagi siapapun yang terlibat di dalam adat itu. Nah, itu adat. Tidak ada yang baku yang apa, semua bisa dibicarakan. Tapi kalau agama, firman Tuhan itu kebenarannya mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini sebagai kebenaran firman Allah itu mutlak. Tidak boleh lagi, boleh dikatakan tidak boleh ngeper terhadap firman Tuhan. Nah, oleh karena itu adat atau budaya dan agama itu tidak boleh disatukan, tidak bisa. Bagaimanapun caranya adat itu tidak mungkin disatukan. Tapi kita sebagai orang Batak diikat oleh keduanya secara bersamaan. Karena ada 3 hukum yang mengikat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukum yang pertama adalah hukum adat, ya, hukum budaya, hukum adat Batak. Karena ketika kita lahir, identitas yang pertama yang mengikat kita itu adalah marga. Marga itu datang dari hukum orang Batak. Kemudian yang kedua, kita dibawa ke gereja, dibaptiskan, sah menjadi warga gereja. Kita akan diikat oleh hukum agama. Kemudian yang ketiga, di umur 17 tahun harus memiliki SIM, KTP, kartu tanda penduduk. Kalau tidak ada KTP, tidak diperbolehkan atau tidak memiliki hak dan kewajiban. Apa yang disebut KTP? Ada sebagai tanda penduduk. Nah, mungkin imaraya deh. Sebagai warga atau sebagai tanda warga negara Indonesia. Nah, yang ketiga ini tidak boleh kita abaikan satupun. Ketiga-tiganya harus berjalan beriringan. Nah, sekarang bagaimana firman Tuhan tentang pernikahan? Dan bagaimana orang Batak dulu untuk mencari pasangan hidup? Bagaimana firman Tuhan di dalam Alkitab tentang mencari pasangan hidup sebelum menikah? Nah, jadi perjuru manusia Alkitab sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada perintah untuk menikah, tidak. Tapi di dalam Kejadian 1 ayat berapa saya lupa, perintah Allah kepada manusia yang pertama Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Ini sering dikutip menjadi landasan dalam pernikahan orang Kristen. Walaupun sebenarnya secara gamblang tidak ada dikatakan di dalam Alkitab itu supaya setiap orang itu menikah.
Bahkan Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, coba buka 1 Korintus pasal yang ke-7. Ayat 1 dan ayat 2. Bahkan Paulus mengatakan lebih baik tidak menikah, kata dia. Kita baca bersama-sama ayat 1 dan ayat 2, 3 ya. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu bisikan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Yang ditakutkan oleh Paulus adalah dosa-dosa percabulan, sehingga dia mengatakan di ayat yang ke-9, coba ayat 9 2-3 ya. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Itu. Ini sebenarnya dalam kitabnya. Tidak ada perintah secara langsung harus kawin, harus menikah gitu. Oleh karena itu apabila ada seseorang yang memutuskan untuk selibat tidak menikah, itu adalah keputusannya gitu. Sehingga kita jangan mengucilkan orang-orang yang mengambil keputusan demikian. Karena selama ini yang kita pahami, orang yang selibat itu atau memutuskan untuk tidak menikah itu hanya berlaku bagi jemaat Katolik itu misalnya, bagi pastor atau yang lain-lain. Tujuannya memang adalah untuk menjaga kekudusan gitu. Tapi apa iya seseorang yang memutuskan untuk selibat dan tidak menikah, dia tidak jatuh ke dalam dosa percabulan yang tadi? Kalau Paulus katakan di ayat yang pertama, daripada mengingat bahayanya dosa-dosa percabulan, lebih baik seorang suami itu memiliki istri dan seorang perempuan memiliki seorang suami, katanya. Kemudian di ayat yang ke-9, tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri dari percabulan itu, dari dosa percabulan itu, baiklah mereka kawin. Sehingga mari kita coba buka Kejadian pasal yang kedua. Sehingga pasal ini sering diambil dan dikutip untuk menjadi dasar perkawinan orang-orang Kristen. Sebenarnya mulai dari ayat yang ke 19 ya. Kita coba baca ayat 19 sampai ayat 25. 23 ya. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung-burung di udara. Di bawahnya semuanya itu dan selanjutnya. Kemudian ayat 20 coba 23 ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lanjut 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25 bagus dibaca ya. Memang kalau ada larangan memang untuk dilaksanakan. Nah, ayat 24 ini sering dibuat atau ditetapkan menjadi dasar pernikahan orang Kristen. Baiklah, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena perempuan itu diambil dari tulang rusuk si laki-laki, sehingga ketika si Hawa itu diletakkan di samping laki-laki, yang memberi nama kepada si perempuan itu adalah siapa? Tadi baru dibaca, Adam. Bukan Allah yang menyebut dia Hawa.
Tapi Adam memberi dia nama Hawa, memberi kehidupan. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sehingga siapapun pasanganmu nanti, secara khusus bagi laki-laki, dia adalah tulang dari tulangmu dan daging dari dagingmu. Sehingga ini menjadi landasan-landasan pernikahan orang-orang Kristen. Tulang rusuk itu telah kembali kepada pemiliknya, katanya. Tapi apakah ada tulang rusuk yang salah? Ada. Si Ragu semangat sekali dia, kayaknya dia lagi galau. Apakah ada tulang rusuk yang tertukar? Mungkin, bisa jadi. Semoga tulang rusuk kalian nanti tidak salah. Tulang rusuk yang nyampe ke kalian, misalnya COD-nya jadi ke orang lain, bisa jadi ke teman. Bukan hospital ya. Siapa? Oke. Iya, salah kirim JNE-nya. Rupanya. Iya, alamatnya memang sama, di Palembang. Yang menerima beda. Yang menerimanya rupanya beda gitu. Oke, baik. Ada itu lagi ya. Oke. Itulah kan dasar pernikahan kekristenan. Kalau menurut Alkitab, sebenarnya sekali lagi saya tekankan dan tegaskan bahwa perintah untuk menikah itu sebenarnya tidak ada secara gamblang dikatakan dalam Alkitab. Tapi firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 20, Kejadian pasal yang 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, kemudian mereka akan menjadi satu daging. Kemudian soal kriteria tuh, apa kriteria laki-laki idamanmu? Coba kriterianya. Yang misalnya saya mau abang calon suami saya nanti ini seperti orangnya, seperti saya. Jangan. Sudah beli kebaya kami. Boleh bagi kita kasih dulu sama orang. Apa kriterianya? Kalau aku kriteria yang utama adalah perempuan. Betul, sama dong berarti kita. Perempuan. Maksudnya lawan jenisnya laki-laki dong. Oh, laki-laki. Yang kedua, harus ganteng. Enggak juga, tadi relatif mama. Oke. Kalau mama apa yang kedua? Yang kedua, dia adalah gambaran rupa Allah. Iya, karena setiap kali aku melihat dia, aku melihat Allah di wajahnya. Kok jadi apa yang ditanya ya? Betul lah, Mam, itu juga yang saya cari. Oke, terima kasih dulu. Oke, Bukit. Kriteria tulang rusukmu. Oke. Bernafas. Iya betul. Bernafas. Iya, betul juga. Tapi kalau sakit-sakitan tanpa bernafas. Siapa sakit suami? Oh. Iya kan? Tunggu lihat dulu ya. Asyik. Ayo, tunggu lihat dulu ya. Syekh kami, puji Tuhan lagi berarti bisa masuk kriteria. Itak gorere, itak idoro, kalian. Jangan salah. Yang dilarang di suku Batak itu adalah incest. Tahu incest? Perkawinan yang memiliki hubungan darah. Itu. Apa perkawinan yang memiliki hubungan darah? Sebenarnya dilarang. Itu sedang. Tapi itulah muara yang terakhir. Tahu ya Pak, daripada ada ngomong liho katanya, daripada ada ngomong liho, atau ya Pak, orang ini berubah kok. Nanti kita akan bahas itu ya. Ada 3 sebenarnya kriteria orang Batak dalam dulu ya. Sekarang masih ada sebenarnya. Cuma kita di daerah kota ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan sampai pada akhirnya kita salah pilih. Misalnya gitu. Tapi kalau di kampung tidak ada sekedar pilih-memilih. Nanti kita masuk ke situ ya. Lanjut Bang Bukit. Kriteria. Oh, kalau Mimi, saya. Enggak di situ aja di situ.
Lanjut bagi kriterianya tadi. Oke. Aman. Oke, gue kan? Bu ya, Bang. Kriteria. Boy. Kriteria laki apa? Baik juga. Apa kriteria Tiap Miki. jodoh misalnya? Merata. Baik. Merata dia. Chelsea coba Chelsea. Kriteria pasangan hidupku. Bisa kita. Berkhidmat. Beriman. Oke. Lisa, coba Lisa. Hah? Serius? Gak mungkin sama yang bukan manusia. Ragu. Lagi dalam serang ini. Apa kriteria apa? Satu aja. Yang penting diterima orang. Ya. Yang penting diterima. Soal kamu terima dia bagaimana? Bui tak ada. Ada bui ada ya. Ayo. Biasanya jawaban si Boni luar biasa. Sorry kiri. Oh, kalau kriteria gue yang penting bisa aku sama mama. Ya benar. Jadi yang sering masalah di orang Batak itu sebenarnya setelah menikah adalah mertua dan perempuannya tidak akur. Jadi kadang ada perempuan yang begini, main. Ada mertua yang begini. Kata tuh dialog katanya. Tapi dia kalau busuk. Sudah tambah busukku katanya. Sabar ini. Perempuannya dianggap sebagai musuh karena memang sering terjadi gesekan-gesekan di dalam rumah tangga orang Batak. Nah, sekarang teman-teman kita akan melihat kalau di dalam artian sebenarnya kriteria itu tidak ada. Kriteria tidak ada karena dia adalah bagian dari kalau laki-laki dia adalah tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu. Hanya ketika kita nanti akan menikah, karena rata-rata sini belum menikah ya, ada dokter pos yang sudah menikah. Ketika kita nanti sudah menikah, sebelum menerima pemberkatan nikah, ada perintah Allah kepada suami. Hai suami, kasihilah dia seperti mengasihi Allah. Kemudian hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Allah. Sebenarnya kata ini yang unik. Saya lupa ayatnya di mana, Filipi atau di Korintus ini saya lupa. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Allah. Apa artinya ini? Seperti kepada Allah. Apakah saya akan tunduk kepada suami seperti saya tunduk kepada Allah? Tidak. Sebenarnya tunduklah istri kepada suamimu sebagaimana ia tunduk kepada Allah. Gitu sebenarnya. Oleh karena itu suami yang bisa misalnya yang kita harus patuhi, yang harus kita tunduk kepada adalah ada suami yang berhikmat yang tunduk kepada Allah, ibadahnya baik, misalnya begitu. Dia bisa mengarahkan keluarganya dalam ibadah. Karena perintah kepada suami diserahkan oleh Allah dalam pernikahan adalah ajarkanlah firman Tuhan. Karena baca nanti Kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua, Allah memerintahkan jangan makan buah yang ada di antara taman itu. Perintah itu hanya sampai kepada si Adam, kepada si Hawa tidak. Yang bertanggung jawab mengajarkan itu kepada Hawa adalah Adam. Oleh karena itu jadilah imam dalam rumah tangga. Tapi sudah banyak yang beralih sekarang jadi istri yang menjadi imam, karena istri yang paling sering beribadah di gereja di Budak Masuki. Ada 4 lorong. Kalau di Budak Masuki dia ada 4 lorong. Lorong 1 penuh cuma ibu-ibu, lorong kedua setengah ibu-ibu, setengah lagi remaja Raposo gitu. Kalau lorong yang satu lagi khusus untuk tempat duduk Qur'an, bukan untuk amal. Karena yang datang beribadah di gereja itu dari laki-laki adalah hanya karena Qur'an gitu. Dan yang beribadah formal biasa itu tidak banyak yang dari kaum laki-laki. Nah, oke, kita masuk ke bagaimana cara orang Batak atau pemuda orang Batak dulu. Dapat bicara tempo dulu ya, dan masih ada sampai sekarang.
bagaimana cara memudah orang Batak tempo dulu untuk mencari jodoh, sehingga kita akan tiba nanti seperti yang sudah masih ada di setengah jam lagi. Salam dulu ya. Iya, setengah jam lagi. Biar pas laparnya. Lihat dulu ya. Lihat dulu biar pas nanti laparnya. Bagaimana tempo dulu? Alias tidak di akhir-akhir ini sekarang zaman ini bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Ada pertanyaan zaman Siti Nurbaya dijodohkan. Jadi cara orang Batak dulu mencari pasangan hidupnya yang pertama itu dan terutama sebenarnya dijodohkan. Percayalah. Coba tanya bapak dan mama atau opung kita, bagaimana opung ketemu sama opung bolu, opung doli ketemu sama opung bolu, atau opung bolu ketemu sama opung doli. Ini patok-patok hamil. Tapi harus di patok-patok, dijodoh-jodohkan dari patok-patok hamil. Karena dulu orang Batak itu dipaksa tanda kutip untuk bekerja dari pagi sampai sore di ladang. Hanya malam mereka boleh dikatakan beraktivitas di labo. Jadi ada dan kebanyakan orang Batak itu sudah berumur di atas 30 tapi belum mendapatkan jodoh. Akhirnya disuruhlah dia, Rahmat, pergilah kau sama tulang, katanya. Kebetulan ada tulangnya di desa itu, atau pergilah sama guru ke hutan atau ke kampung yang lain biar kalian menjumpai di sana siang. Jadi targetnya sudah ada, bukan mencari lagi gitu, sudah ada. Bahkan ada yang dijodohkan, bahkan si bayi masih dalam kandungan. Bahkan ketika si bayi pun masih dalam kandungan karena ada ikatan keluarga seperti dikatakan oleh Boy tadi yang Pariban, tapi mereka sudah dijodohkan sejak dalam kandungan. Ada banyak orang yang begitu, tapi itu masih terjadi di kampus. Sekarang wawasan kita sudah terbuka di daerah perkotaan ini, sehingga perjodohan itu mungkin bukan lagi pilihan yang pertama. Jadi dijodohkan atau dipatah jauh. Yang pertama, apakah rumah tangga itu baik? Apakah rumah tangga itu akur? Baik, akur, dan produknya adalah kita gitu. Orang tua kita bekerja keras penting tulang untuk menyekolahkan kita, walaupun mereka hanya dijodohkan. Dan angka perceraian dulu itu boleh dikatakan hampir tidak ada. Perselingkuhan itu hampir tidak ada. Bedakan dengan zaman sekarang. Angka perceraian sangat luar biasa terjadi di tengah-tengah kalangan kita orang Batak, apalagi bagi orang-orang yang sudah merantau. Kalau di hutan sangat berbeda, karena itu dianggap aib atau tihas. Itu dianggap tihas, sesuatu hal yang buruk. Itu tihas. Aib yang sangat besar bagi keluarga. Dan kalau keluarga yang saling bertengkar, berselisih, biasanya tidak diumbar-umbar kepada orang lain, karena itu dianggap tihas, dianggap aib. Berbeda dengan sekarang ya. Itu yang pertama, dijodohkan. Belum pernah ketemu, tapi sekali ketemu langsung berkumpul. Gitu. Belum pernah ketemu, pertemuan pertamanya adalah malam sebelum berkumpul. Besok berkumpul malamnya ketemu. Rasito, bertemu kita sebentar deh. Bertemu kita sebentar. Karena sebelumnya belum ada komunikasi. Maka kalau ada pernikahan demikian, kita bisa lihat begitu kakunya mereka bertutur. Dalam pernikahan pun dia holong ibodo, holong yang wanita. Karena kekuatan kasih itu sangat luar biasa sebenarnya ya. Dan ingat, dasar pernikahan itu bukan nafsu, bukan itu yang menjadi landasan. Tapi apabila seseorang tidak bisa menguasai dirinya, kata si Paulus tadi, menikahlah. Jangan memperbanyak dosa. Dosa percambelan itu sangat luar biasa dan sangat banyak. Ini yang pertama tadi yang dijodohkan. Kemudian yang kedua adalah martandang. Dan karena tradisi martandang inilah ada istilah gondang Batak atau gondang Naposo yang sudah kita selenggarakan tahun lalu, mengundang martaan di sekolah tangga dan Nawi berlumban gaul. Gondang Naposo itu sebenarnya cikal bakalnya itu karena tidak bisa lagi martandang. Martandang itu adalah banyak pemuda dari satu desa misalnya secara bersama-sama pergi menuju satu desa sebelah sana. Contoh, ini desa Lumban, ini desa saya, ada desa Lumban Ram.
kami semua Naposo yang laki-laki berangkat sama-sama ke sana Martandang. Tujuannya siapa? Ya siapa aja yang ada di teras rumahnya, dia telah dijumpai gitu. Itulah Martandang, itulah luar biasanya dulu orang Batak, gentleman. Bukan kayak sekarang, pacaran dari chat. Oh, gak berani ngomong langsung, hanya dari chat dia berani. Sudah pacaran, I love you, I love you. Kalau mana dulu lagi mau teman dokter I love you. Tapi bertahan rumah tangganya sampai sekarang, bertahan. Walaupun dia Martandang ke sana, ketemu hanya sekali seminggu, hanya hari Sabtu dan malam Minggu. Hanya waktu malam Minggu mereka ketemu, hanya sekali seminggu. Tidak ada chatan, tidak ada tiap hari, tidak ada video call. Tapi setelah menikah, apakah keluarga itu akur, damai, penuh kasih gitu. Tidak ada perceraian, berbeda dengan sekarang. Beda Bang Adang dengan Martandang. Kalau Bang Adang itu berarti bisa menghadap ke rumah tetangga sebelah, menghadap ke sana ke rumah sana, itu menghadap. Tapi kalau Martandang memang tujuannya untuk mencari pacar, cari jodoh. Oleh karena itu, pacaran dalam tradisi orang Batak itu bukan marhale sebenarnya dengan apa artinya, tapi mardongan-dongan. Tahu mardongan-dongan? Berteman. Kalau diterjemahkan secara harfiah berteman-teman. Mardongan. Ada ikatannya khusus sehingga dia dibuat menggunakan kata Jawa. Mardongan-dongan. Ada kata Jawa di situ ya. Mardongan-dongan. Jadi isi manual hal ini anak milenial. Nunggak ada dongan-dongan di si bukit di nana guru nama rumah itu ibadah. Tak ada mungkin bah atau tubur kuat. Itulah yang dijodohkan tadi. Ada manusia di si bukit. Tak ada dongan-dongan di si bukit tidak. Obaluna, buruah, buru tampunan, perdia, permiksa bulu misalnya. Itu yang kedua ya, Martandang. Pergi ke desa orang lain untuk Martandang. Tapi dulu teman-teman masih ada setengah lagi ya. Masih panjang ini. Sorry lah. Agak istimewa musim malam ini karena kita di kafe. Bisa karaoke nanti. Ini dari booking sampai jam 12. Kita paham. Bu ya bicara. Bu. Oke. Nah, dari sini sebenarnya cikal bakal dari Gondang Kaposo. Karena dulu sangat rentan terjadi perang antar huta, perang suku. Huta ini berperang dengan huta ini untuk merebut kekuasaan atau entah karena apapun itu, sehingga Martandang pun akhirnya terbengkalai. Tidak diperbolehkan lagi pemuda dari desa ini Martandang di desa ini, demikian sebaliknya tidak diperbolehkan lagi. Oleh karena itu dibuatlah acara Gondang Kaposo sesudah perayaan panen dan waktu terang bulan atau di tiki kontak bulan tula di Jombang, di Matupa Gondang Kaposo, di Sima, di Lului. Jadi Gondang Kaposo ini sangat unik. Ini digunakan oleh orang Batak dalam tradisi zaman dahulu untuk langsung mencari siapa pasangannya. Jadi siapa yang dia tarik dengan mulutnya, maka itu yang dia pilih menjadi pasangannya. Ditarik langsung, gitu. Ditarik langsung, kemudian dilanjut berbicara. Oh, dan tahu tahu, Bolsonaro tidak main, mau kau jadi pacarku deh. Gitu. Oh, dan tahu tahu, naul dua. Gitu. Nah, jadi tradisi Gondang Kaposo itu sebenarnya untuk mencari pasangan. Karena apa? Karena sudah terjadi pertengkaran antara dua belah kampung atau hutan. Kemudian yang ketiga melalui proses manangguli atau babaring ini hampir sama dengan menjodohkan. Jadi manangguli babaring ini dibuat seperti tanda kepada si cewek. Komandan Paromaiku dibuat tanda di atas kepalanya. Komandan bebek Paromaiku. Bahkan babaring ini atau manangguli ini bisa dibuat kesepakatan bahkan ketika dia atau si perempuan atau si laki-laki masih berada di dalam kandungan. Hampir sama sebenarnya dengan yang menjodohkan tadi. Jadi ada tiga ya. Yang pertama menjodohkan, kemudian yang kedua Martandang, marhale, kemudian yang ketiga babaring ini. Nah, ketiga hal ini digunakan, boleh kita katakan digunakan menjadi tradisi orang Batak zaman dahulu untuk mencari pasangan hidupnya.
untuk mencari suaminya, bukan mencari suaminya, untuk mencari calon istrinya. Dan sangat sering terjadi pertemuan pertama itu adalah di acara protokol. Itu sangat sering terjadi. Pertemuan pertama kedua belah pihak itu di acara protokol. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana kekristenan pada awalnya atau dasar kita ada tentang pernikahan dan bagaimana tradisi orang Batak itu di dalam pernikahan. Jadi bukan tradisi dalam pernikahan sih, untuk mencari pasangan hidup lah gitu. Bagaimana tradisi orang Batak itu dalam mencari pasangan hidupnya. Jadi menurut saudara kita di daerah kota, ketiga hal ini mungkin tidak berlaku bagi kita. Jadi di daerah perkotaan, tapi di daerah pedesaan salah, daerah Tapanuli termasuk di kampung saya itu masih berlaku. Bahkan abang saya sendiri di atas saya itu dia menikah hanya modal begini. Dibilang sama bapakku, Pak, tahun naro aku ikut membuli. Bayangkan, tahun depan aku mau menikah. Iya lekmu, aduh, gak ada pacarnya. Calon istrinya pun gak ada. Dongan-dongannya pun halnya pun gak ada. Jadi bagaimana? So tradisinya di rumah. Lawa bagaimana dahulu tulaku? Mereka 5 juta, kalian si Rama. Lawa bagaimana tulaku 5 juta? Ada banyak desa mereka temui, mungkin 3 atau 4 desa. Dijumpai banyak, cocok, kalian napas, pindah ke desa yang lain. Kan beda pas. Akhirnya jumpa dengan guru 5 juta. Jumpa dengan guru 5 juta. Nah, itu holong rohana, imam kata bangku. Bayangkan, hanya kata itu, imam. Jadi guru juta imam. Oh, ternyata guru juta ini adalah teman sekolah saya waktu SMA. Kita dulu. Dan dia sampai di rumah dia lihat fotoku. Udah ada nomor. Udah ada nomor. Ada masa sekolah, aku tahu benar. Dia dulu dari sekolah, di SMA dulu. Oh iya, oke. Jadi daun wate. Jadi aku kayak kalau nomor aku, daun nama rok aku, termasuk mahamu. Dong dulu kamu rok kamu dah alih udah jadi tinggalan masih. Oh, mabe kurang tengah. Berbagai sotio, kakak buruni HKBP, arah di HKBP. Sana lah pasangan di sini gitu. Nak pula ikon tuh gereja tetangga. Apalagi agama tetangga, lagi agama tetangga. Di sini. Oke, manakala ada yang mau kita diskusikan dari yang sudah kita bahas. Ya, ini aku tertarik ke pembahasan tentang pemilik tulang dan tulang yang hilang. Cuma kan kita tahu sendiri ya Bang, bahkan Lutera terbesar kan di Jerman. Ajaran Lutera terbesar kan di Jerman, tapi Jerman sendiri sudah melegalkan pemilik tulang dan pemilik tulang, dan tulang yang hilang bertemu dengan tulang yang hilang. Yang aku mau tanya Mas, sebaiknya sikap kita gimana jika bertemu seperti itu? Karena kan memang enggak kita pikir ya Mas, itu sudah bergesekan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ada mungkin salah satu dari saudara kita Kristiani, bahkan yang Batak pun ada. Ya tulang, ya pemilik tulang, ya LGBT kan ada. Jeruk makan jeruk. Tapi kan sedangkan di Alkitab kan menjelaskan kan dari tulang itu. Maksudku, aku pengen tahu sikap kita gimana jika bertemu dengan hal itu. Apakah boleh kita memarahi atau mengingatkan? Karena udah pernah aku coba mengingatkan, di balasannya emang kau suci. Itu kalimatnya lah. Kadang mau ku gas lagi, oh ya aku udah suci kan begini. Ya. Pertanyaan yang bagus ya. LGBT, sikap kita. Yang pertama sikap gereja. Yang pasti HKBP sampai saat ini menolak keras LGBT atau pernikahan. Namun boleh tertutup ya deh. Pernikahan sesama jenis, sehingga mau dibilang dari tulang ke tulang, gitu. Dari tulang rusuk ke tulang rusuk atau tulang ke tulang, nah itu sama saja ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau lesbian, atau laki-laki dengan laki-laki itu homo, ya. Nah, jadi boleh di kita memang anak Batak, namun ini ditolak keras di kalangan orang Batak sebenarnya. Tapi tetap
kita ada memiliki yang namanya kehendak bebas untuk memilih. Tunggu semuanya deh. Tunggu semuanya untuk kehendak bebas kita. Tapi sampai saat ini gereja kita HKBP menolak adanya pernikahan sesama jenis. Walaupun sumber kita berasal dari Jerman, kita lihat gereja-gereja Jerman sekarang bahkan mereka secara terang-terangan menggunakan bendera pelangi sebagai tanda mendukung LGBT. Tapi ini juga kita lihat akan sangat banyak mempengaruhi kehadiran jemaat di dalam ibadah. Karena saat ini saya ingat tahun lalu kalau tidak salah ketika pengurus HKBP beserta pimpinan yang lain berkunjung ke Jerman, mereka melihat realita gereja di Jerman itu sangat merosot sekali. Dan mereka bilang begini, pengawalannya jangan-jangan nanti setelah semua ini modernisasi ini hadir di Indonesia, hadir di tengah-tengah orang Batak, karena mereka sudah lama sekali menjadi negara yang maju gitu. Pertumbuhan informasi itu sangat cepat gitu. Tidak ada yang bisa membatasi seseorang dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena digitalisasi, pengaruh digitalisasi gitu. Jangan-jangan besok aku mencari pasangan hidupku bukan manusia lagi, sudah robot gitu. Bagaimana lagi gereja menyikapi ini? Ini kita harus siap-siap dengan hal ini gitu ya. Sekarang ini yang dihadapi oleh gereja adalah manusia dengan manusia gitu. Nanti fungsi manusia itu akan digantikan oleh robot, yaitu yang disebut dengan era revolusi 5.0. Era digitalisasi. Manusia tidak dibutuhkan lagi, pekerjaan tidak dibutuhkan lagi. Bahkan mungkin katanya orang akan mencari istri yang terbuat dari robot, karena dagingnya sudah terbuat dari tekstur daging manusia. Bahkan dia akan lebih cantik, bahkan dia akan lebih ganteng gitu. Bahkan mungkin dia akan lebih menawan, bahkan dia akan dibuat akan lebih menarik, karena manusia membentuknya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Mau naik macu, pengen macu. Mau naik besek, pengen besek. Lalu bagaimana sikap kita? Kita orang Kristen yang pasti ikut bulan kita tuh Bibelate. Di Bibeli, kalau di dalam kondisi diperbolehkan tentang perkawinan saudara, bukan saudara, sesama jenis, tidak ada. Tapi kata jamak yang digunakan dalam Kejadian 1 beranak cucu dan bertambah banyaklah, memang ini bisa menjadi kontroversial karena beranak cucu dan bertambah banyak itu bukan harus dengan, maaf tanda kutip, harus dengan hasil dari hubungan seksual, tidak. Kita bisa beranak cucu, kita bisa bertambah banyak dengan mengadopsi anak orang lain gitu. Nah, sehingga sikap itu sebenarnya yang sudah pasti kita harus menolak. Itu yang pertama. Kita sudah harus menolak dan kita sudah harus mengingatkan persoalan yang tadi yang dikatakan oleh Boni. Ada perdebatan lagi dari dia, ya silakan, tidak akan jadi masalah. Yang penting teguran itu yang pertama sudah harus kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan. Soal sikap yang lebih jauh, mungkin tak boleh biarin upasahat tentang sikap yang lebih jauh. Manakala hukum tadi boleh di halaman memang kalau ada yang melanggar hukum adat istiadat itu mereka harus dikucilkan. Boleh di halaman. Mungkin kalau ini terjadi secara gamblang di tengah suku Batak, Ibu Masukin, mereka juga akan dikucilkan dari masyarakat itu. Jangan mungkin kita bahkan gereja HKBP sendiri harus bisa mengadopsi hal yang demikian. Walaupun tanda kutip nanti kesannya akan sangat radikal gitu, sangat kasar dan sangat keras. Dan sebenarnya HKBP sudah menjalankan itu selama ini dengan RPP-nya gitu. Gereja HKBP pasti RPP orang yang demikian. Tapi sikap untuk mempertegas RPP itu apa? Gitu. Harusnya ada penggembalaan lebih dahulu. Penggembalaan dari siapa? Dari gereja kepada orang yang bersangkutan. Bisa penggembalaan dari kita juga kepada yang bersangkutan. Hal ini memang bisa kita mengingatkan seseorang, tapi jangan menyerang personalnya, itu aja. Tapi sifatnya lah yang mau kita ubah. Karena terkesan kalau kita menyerang personal seseorang, dia akan menyerang balik. Pasti terus semua dia tidak baik. Kalau kita menyerang seseorang secara pribadi, pasti dia akan menyerang balik. Tidak mungkin. Dia akan mengkantor dirinya. Tapi apa yang harus kita perbaiki dari seseorang itu adalah mindsetnya, berpikirnya.
Karena sekarang kan mindset kita yang sebenarnya sudah berubah. Pola berpikir kita yang sekarang akhirnya sudah berubah karena apa? Karena era digitalisasi, revolusi industri 4.0. Lalu bagaimana lagi 5.0? Nanti untuk ini paham sisi kata, paham sisi kata di HKBP. Di mana beri pasangan ini harus ada revolusi. Oke, ada yang lain? Ya, Lukas. So you're saying stick behind the times? Yes. Ada ya, Pak? Bisakah Anda melihat waktu? Oke. Saya Ya. ada bilang Adam bilang stick them to the old times. Saya itu Anda bilang awak. Anda bilang ini adalah waktu lama. Anda jadi bilang tempel ke sini. Oke. Ada menempel kawah gitu. Bukan. Ada. Ini waktu yang lama. Dulu Ya, dulu. Jadi bilangnya ada bilang tertinggal waktu sekarang dan sekarang dan menempel ke dulu. Nempel apa? Tulang rusuk. No, menempel ke dulu. Jadi maksudnya jadi kita tetap berpedoman dengan dulu ya, maksudnya we don't adapt to the future gitu ya. Jadi kita nggak beradaptasi ya, karena dia ada Oh. evolusi. We don't stick in, we stay in the past gitu. Oke. Maksudnya takut ya, bener gak sih? Oke, mungkin ini yang dimaksud oleh Lukas. Apakah kita harus berpatokan ke zaman dulu? Ke zaman Adam? Iya. Dulu orang tua. Zaman orang tua. Oke. Perjodohan. Zaman orang tua. Kembali ke zaman dulu, ke zaman orang tua. Nah. Oke, kira-kira bisa apa? Apa bahasa Inggris? Coba Inggrisnya Pak. Stick back to the old time. Terus and then stick it to Never let go. Never like go to like ya udah. Maksudnya kita tidak pernah pergi dari si stigma Oh. dari itu. Tentang apa? Aku baca tuh kayak itu kan ada yang kamu bilang tiga itu kan pernikahan yang jangan dulu gitu kan. Aku itu tidak boleh kayak berlari dari stigma itu kayak but I don't know Oke, jadi mungkin ini ya menjawab apa yang dimaksud oleh Lukas, semoga tepat. Apakah kita bisa beralih dari yang kepercayaan kita dulu seperti mencari pasangan hidup dari tradisi orang Batak gitu? Ya sebenarnya jauh lebih terbuka sekarang. Secara khusus di daerah perkotaan, Lukas, kita lebih bebas untuk memilih siapa yang menjadi pasangan hidup kita, yang menjadi calon istri kita di hari yang akan datang. Pacar misalnya. Beda dengan zaman dahulu, karena dulu itu masih terbatas komunikasi. Handphone tidak ada, jalan pun belum sebagus sekarang, karena aliran listrik ke beberapa desa itu zaman dahulu belum ada, masih hanya menggunakan senter gitu.
sehingga mereka tidak punya kesempatan yang banyak dan luas untuk mencari pasangan hidupnya. Sedangkan sekarang kita sudah bisa beralih dari ketiga hal itu, walaupun sebenarnya ketiga hal itu masih ada saja sekarang di tengah-tengah kehidupan orang Batak. Oke, semoga ini bisa menjawabnya, Lukas. Nanti lebih jauh lagi ngomong berdua sama Bapak ya. Ya. Oke, kan Bapak? Ya. Hah? Boleh saya tanya Mas Yama? Boleh. Tak, saya ya sebentar lagi habis itu kenapa? Karena saya Sekarang kita di podcast khusus penyakit dalam. saya menarik kamu karena saya melihat juga sendiri mungkin yang realita yang kamu bilang tentang lebih banyak imam sekarang dari kaum Hawa yang dibicara ulama. Dan menurut aku bagaimana jadinya? Jadi bagaimana kalau peran imam itu diambil alih oleh si ibu gitu? Dan bagaimana ketika tidak bisa tanda kutip diandalkan nama, bagaimana si ibunya? Apakah harus tetap jadi mengajari mengajari mendorong terus, padahal seharusnya kan imamnya yang mendorong si perempuan itu. Apa yang harus dilakukan dari kaum perempuannya ya, dari sudut perempuannya? Oke, yang pertama dari sudut laki-lakinya dulu ya. Ini kita akan masuk ke segmen yang kedua. Oke, segmen yang kedua khusus membahas laki-laki yang sudah beralih keimamannya kepada perempuan. Oke, 3, 2, 1, close the door. Oke, bagi laki-laki sebenarnya back to the basic, kembali ke dasar gitu, kembali ke awal, kembali kepada nilai yang utamanya. Dasar yang paling utamanya apa? Basicnya apa? Yaitu firman yang pertama disampaikan kepada manusia, kepada laki-laki. Ikut ido yang harus menjadi pegangan hidup bagi seorang laki-laki yang akan menjadi imam dalam keluarganya. Sehingga kalau saya sendiri misalnya dalam pastoral konseling di gereja yang akan menikah, saya selalu menekankan itu. Laki-laki harus mampu menjadi imam. Kalau selama ini kau tidak rajin beribadah, lalu kau mau bawa kemana rumah tanggamu gitu? Katanya rumah tangga itu adalah kerajaan miniatur kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Lalu ibadah yang bagaimana yang mau kau bangun dalam rumah tanggamu nanti? Kalau nanti pada akhirnya anak-anak yang menjadi imam, bukan hanya perempuan lagi yang menjadi imam sekarang, tapi anak sudah banyak menjadi imam bagi orang tuanya. Sudah banyak orang tuanya tidak pernah beribadah, bahkan berdoa mungkin jarang, tapi anak-anaknya dia sangat rajin. Dia justru mengajak orang tuanya untuk beribadah, bahkan mengetahui firman Tuhan, mengetahui Injil. Bahkan mungkin sudah lebih banyak bisa anak-anak sekarang daripada orang tua. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan yang akhirnya mengambil alih? Sebenarnya ini bukan mengambil alih ya. Mungkin di situasi kondisi yang membuat akhirnya saya menyebutkan dari akhirnya perempuan yang akhirnya menjadi imam. Sebenarnya tidak. Imam yang sebenarnya adalah tetap bagi laki-laki. Kalau perempuan itu dalam rumah tangga tetap dia ezer nekto, penolong yang sepadan. Dia tidak lebih tinggi dan dia tidak lebih rendah. Dia tidak lebih kuat, tapi dia tidak lebih lemah. Tapi dia dianggap sebagai seorang penopang. Misalnya ada dahan kayu, buahnya banyak, daunnya lebat, dia akan patah. Sehingga supaya menghindari dia patah, maka ada ezer nekto, penopang. Karena laki-laki itu tidak bisa hidup sendiri gitu. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Aku melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri untuk memelihara segala ciptaan, itu dasarnya, itu segala Alkitabnya. Nah, kemudian mari kita berikan, aku akan menciptakan kepada dia seorang penolong yang sepadan dengan dia. Maka sebenarnya boleh dikatakan perempuan itu penyempurna di situ, penyempurna hidup laki-lakinya, karena dia tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada yang menopang, tanpa ada yang menolongnya. Sehingga filosofi Ezer Nekto itu penopang, saya sering
menganalogikannya dengan kayu yang menopang dahan dari sebuah pohon yang akan patah. Kalau Ezra-Nehdo itu tidak ada, maka dia akan patah. Kalau penopangnya tidak ada, maka laki-laki tidak akan ada apa-apanya gitu. Sehingga sebenarnya keimaman laki-laki sudah ditentukan siapa yang menjadi pasangannya. Kalau pasangannya selalu mengajak dia, misalnya, ayo bang kita berdoa setiap malam. Saya selalu mengikuti, saya lupa Riana atau siapa nama si perempuan itu. Jadi mereka akan selalu saat teduh bersama-sama pagi hari, dan malam hari sebelum tidur mereka akan sangat teduh. Dan jemaat kita ada yang begitu. Mereka menggunakan Alkitab ini, bukan Alkitab, buku marturia kita sebagai wadah mereka untuk beribadah bersama. Ada pernah terlihat oleh saya di snap WA-nya waktu suaminya ulang tahun, ada beberapa video diambil dan ternyata ada video itu terselip di dalam itu. Mereka berdoa bersama menggunakan buku marturia. Saya seorang editor marturia merasa, wow, puji Tuhan. Ternyata ada jemaat yang memanfaatkan buku marturia itu dengan yang sebenarnya, bukan hanya untuk pertanyaan gitu. Nah, kalau ada perempuan yang sudah menjadi imam, kembali ke yang saya katakan tadi, sebenarnya dia bukan menjadi imam atas laki-laki. Imam tetaplah laki-laki, tetapi untuk membawa dia kembali kepada dasarnya, perempuan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam rumah tangganya. Maka yang saya katakan tadi, dialah tulang dari tulangmu, daging dari dagingmu. Itu bagian dari hidupnya. Dan kita adalah perempuan bagian dari hidup laki-laki. Maka kalau tidak ada perumpamannya, tidak ada tulang rusuknya dalam kehidupannya, sudah kehidupan laki-laki itu bisa sangat berantakan. Maka sering dikatakan lebih baik suaminya lebih dahulu meninggal daripada istrinya meninggal. Harus setengah dasar nih. Banyak memang kalau istrinya lebih dahulu meninggal, ya sudah, keluarganya pun acak-acakan, anak-anaknya pun acak-acakan, rumah apalagi acak-acakan. Tapi kalau suami lebih dahulu meninggal daripada istri lebih bisa memanajemen. Karena istri itu memiliki karunia yang sangat luar biasa, kemampuan yang sangat luar biasa. Coba suruh kami laki-laki sekali menggosok, sekali menggoreng ikan, sudah. Pasti salah satu dari keduanya akan ada yang gosong, kain, ikan yang gosong. Tapi coba suruh perempuan untuk mengerjakan, coba suruh perempuan untuk melakukan 3 aktivitas yang sama, pasti bisa. Dia sambil nyuci di mesin cuci, sambil menggoreng ikan, tapi dia sambil menggosok. Ketiga-tiganya bisa berjalan bersamaan. Dan itu karunia yang sangat luar biasa. Dan Paulus mengatakan, coba buka Amsal pasal yang terakhir, Amsal 31 ayat 10. Kita baca bersama-sama ketiga ya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Bayangkan cu, istri itu jauh lebih berharga daripada permata. Iya, karena baca ayat 11, 12, 13 sampai ayat yang ke-30. Begitu banyak keistimewaan dari seorang istri dikaruniakan oleh Allah. Itu. Sedangkan kepada laki-laki dikatakan bekerja keraslah untuk memperoleh makananmu. Hanya dikatakan bekerja keraslah untuk memperoleh makananmu, sehingga memang kadang laki-laki itu hanya terkesan dipotongkan bekerja keras saja. Sedangkan ketelitian, keuletan, ketekunan itu ada di dalam perempuan, sehingga dia yang akan menolong suaminya di situ. Oke, dan tolong yang baiknya jangan tertukar cuma kusukku. Oke, masih ada lagi? Sini kakak ada yang betul. Oh kan? Sudah jadi? Oh belum? Mereka apa nih kak? Oke, kita akan masuk ke segmen yang terakhir, penutupan. Baik, ada lagi? Oke, Anggi. Oke, ada lagi? Ya deh. Sebenarnya ini agak sensitif
gereja, apakah lebih baik? Misalnya ada pasangan nih, beda agama, masa disebutin beda agama, apakah lebih bagus kedua insan ini untuk memutuskan hubungan ini atau melanjutkannya dan membawa, kan dua opsi bang, misalnya satu memutuskan hubungan ini, mengkelarkan hubungan ini, atau yang Kristen ini atau yang saudara kita ini mengajak yang lainnya. Nah, jadi pertanyaannya tuh, iya bagusnya itu atau cari ini lebih bagus menurut kekristenan kita atau menurut agama itu lebih bagus sama agama. Oke. Ada pemahaman begini mengatakan buat sada nari buat si bukit tahu apa itu oke. Buat sada nari to Jesus. Memang pada dasarnya apabila ada yang memiliki hubungan beda agama, ya itu sudah sangat lazim terjadi di tengah-tengah kekristenan. Bahkan ada yang menikah tapi tetap beda agama. Bayangkan, sudah menikah tetap beda agama, sudah menikah tak beda aliran, satu HKBP satu Katolik, gitu. Tetap beda aliran, tapi sama-sama Kristen. Tapi ada juga sudah menikah tapi tetap beda agama. Mereka memutuskan tetap berada dalam komitmen masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Jadi sebenarnya apa sikap kita? Mau apa yang kita harapkan? Tentu harapan kita yaitu bukan sedari kita coba membujuk atau memperkenalkan dia tentang agama kita. Tapi kegagalannya, keseringan adalah ketika yang bersangkutan sudah mau masuk menjadi Kristen dibaptis, dia tidak mendapatkan pembelajaran yang berikut sesudah menikah. Gitu. Dia tidak diajari lagi tentang apa itu Kristen, apa itu kasih, apa itu anugerah, apa itu keselamatan. Sesudah menikah, dia hanya diajarkan tentang kekristenan itu sebelum menikah. Sehingga pengkristenan itu hanya dianggap sebagai SIM, surat izin untuk menikah. Gitu. Agama itu, kesamaan agama itu hanya sebagai SIM, surat izin sudah menikah, surat izin menikah itu. Nah, oleh karena itu memang apabila hal itu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita apalagi mungkin sering terjadi, maka yang harus kita tekankan dan kita pastikan adalah dia mendapatkan pembelajaran yang sama, memahami isi Alkitab, membaca Alkitab, memahami pelajaran gereja kita atau kepada secara khusus sesudah menikah dan sesudah membangun rumah tangga. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana dia setelah menjadi Kristen. Bukan bagaimana dia sebelum menjadi Kristen banyak pembelajarannya gitu. Tapi bagaimana sesudah itu? Apakah ada pertumbuhan? Apakah firman itu tetap ditaburkan kepada dia, tetap diajarkan kepada dia? Asal Pak Udang UPB kita tak mungkin tak mungkin beralih daripada iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Oke, yang ini baik, demikianlah segmen yang terakhir, segmen yang ketiga di podcast kita malam ini, cakap-cakap bersama Boze. Nah, disponsori oleh Dr. Posma Siahaan dan juga Duka Siahaan di Warung Kito. Amin. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Malam hari ini kami boleh duduk bersama di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Kami telah belajar banyak hal tentang iman dan kepercayaan kami. Secara khusus ya Tuhan, bagaimana dasar-dasar pernikahan itu di dalam rumah tangga dan bagaimana budaya orang Batak dalam membangun rumah tangga yang baru. Kami telah belajar tentang kebudayaan kami juga telah belajar bagaimana firman Tuhan menguatkan kami. Biarlah apa yang kami pelajari malam ini kami pahami dengan baik, kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap perbuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami, dan kami selalu mengutamakan pengajaran akan firman-Mu. Yang Bapa dalam surga, kami bersyukur apabila ibadah ini boleh berlangsung. Itu semua karena kemurahan Tuhan yang membukakan hati anak-anak Tuhan, secara khusus teman kami, saudara kami, Lukas Siahaan, orang tua kami, Abang
berpersembah sehat dan inam berkurban. Yang saat ini inam berkurban tidak boleh bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan Allah, berkatilah keluarga hamba-Mu ini, secara khusus teman kami, saudara kami Lukas Syahar. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, berikan kesehatan kepada Lukas, berikan kebijaksanaan dan hikmat daripada Tuhan, agar dia boleh mengikuti setiap proses di mana Tuhan tempatkan dia belajar untuk memproses hidupnya ke hari-hari yang akan datang. Dan kami yakin dan percaya masa depan yang baik, masa depan yang cerah telah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan teman kami Lukas Syahar. Berkati orang tuanya, hamba-Mu Abang Situ Abi Syahar dan Ina Buru Purba, berkati keluarganya, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar mereka boleh menikmati anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupannya yang melimpah. Berkati secara khusus ya Tuhan pelayanan beliau di rumah sakit dan juga di tengah-tengah gereja HKBP Palembang. Biarlah melalui tangan dan juga talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan titipkan di dalam kehidupannya, pelayanan beliau di tempat ini, di gereja HKBP Palembang dan juga di rumah sakit, oleh Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang yang merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupannya melalui hamba kami dalam situasi sehat dalam berubah. Dan kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang merancang segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami untuk kami peroleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kedua orang tua kami dimanapun berada, berikan kesehatan dan kekuatan. Inilah doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kakak yang berbahagia pada malam hari ini, saya yakin kita semakin diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita terima tentang agama dan budaya, dan semoga firman Tuhan yang kita terima boleh bertumbuh dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita dalam menerima firman-Nya. Mari kita memberikan persembahan sambil kita nyanyikan lagu Buku ND Pasu-Pasu Kami oleh Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Kami kembalikan kepada Ratu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia yang senantiasa memberikan kepada kami. Bapa, demi pada hari ini dan malam ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah kami Tuhan, ibadah konsen. Sekiranya Tuhan, Engkau yang memberkati aktivitas kami Tuhan pada saat ini. Bapa, kami juga mau berdoa. Pada saat ini telah tersedia makanan dan minuman, sekarang kau memberkatinya agar menjadi kekuatan dan tenaga bagi tubuh kami. Bapak, kami juga berdoa bagi orang-orang di luar sana yang mendapatkan makanan dan minuman, sekiranya kau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, yang doa kami melalui nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Kakak abang diharapkan untuk duduk